Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Aduh, kok nggak ada jawabannya gini Kak. Ya. Kita Sekali ulangi lagi ya. Selamat malam ladies. Luar biasa. Ladies, kalau saya tanya kabarnya hari ini, ladies jawabnya, aku diberkati, aku dilimpahi, yes, yes, yes. Are you ready ladies? Ready. Ready ya. Bagaimana kabarnya hari ini ladies? Aku dilimpahi, yes, yes, yes. Kurang kompak ya? Ulangi sekali lagi, yang kompak ya. Yang kompak, yang semangat. Boleh sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini ladies? Aku diberkati, aku dilimpahi. Yes, yes, yes. Oh, haleluya. Puji Tuhan, seberapapun kita yang hadir pada malam hari ini, kita mau berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Ada amin? Amin. Baik ladies, selamat menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, luar biasa semangatnya. Sekali lagi saya menyapa shalom ladies. Semua diberkati Tuhan, amin. Ada sukacita malam hari ini? Coba saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi di atas kepala. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita mau tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami boleh kembali di tempat ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Semua karena kasih anugerah Tuhan yang melimpahi setiap kehidupan kami. Kami wanita-wanita Allah, kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu, diam di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami mau datang dengan hati yang penuh dengan sungguh-sungguh menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau katakan, amin, haleluya, haleluya. Mari kita buka hati kita. Kita mau siapkan hati kita, hampiri kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan kau yang termanis. Kau yang termanis, amin. Di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembahkan. Angkat tanganmu ladies, katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu ya Allahku. Amin. Lutut tak bertalu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami datang kepadamu dengan segala kerinduan hati kami. Nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah. Angkat kedua tanganmu ladies. Katakan ku sembah Engkau Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah. Mari saya jemput setiap ladies, sama-sama kita bangkit berdiri. Ku tinggikan namamu selalu. Tak berkeluh menyembah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau Rajaku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu. Kami agungkan namamu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kami berkatakan Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami anak-anakmu. Apapun Tuhan yang kami hadapi, apapun Tuhan yang kami alami, Engkau tetaplah Allah dalam setiap kehidupan kami. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi ladies. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau, ya Engkau Allah kami. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi dengan iman katakan ku sembah. Ku sembah kami sembah ya aku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari setiap lady serukan ku sembah. Ku sembah Kau,
kami wanita-wanita Allah. Malam hari ini Tuhan, kami rindu datang menyembah Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang boleh kami miliki saat ini. Boleh datang, kami boleh sujud di bawah kaki-Mu, menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Terima kasih. Kami agungkan. Kami tinggikan. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, sumber kekuatan, sumber pengharapan, segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan perbuatan-Mu. Kau yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum. Naikkan ucapan syukurmu, ladies. Katakan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan pengorbanan-Mu. Kami kagum akan kebaikan-Mu. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat
kuasa-Mu memenuhi setiap hati pribadi lepas pribadi. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Kami bawa pujian yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita mau serukan. Amin, haleluya, haleluya. Semua kita bersuka cita? Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi sorak-sorak bagi Allah kita. Kasih tos kanan kiri, katakan kita punya Allah yang besar. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Allah kita besar, yang sungguh amat besar. Serukan yes, 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 yes. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Serukan amin. Tiada sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi serukan Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Yes, 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 yes. Kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Yang percaya Allah kita besar, lambaikan tanganmu. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi serukan Allah kita. Kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Yuk satu hati lambaikan tanganmu. Kita hidup dalam kasih-Nya yang, katakan yes, 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 yes. Dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Yang percaya Allah kita besar, kita mau pakai gaya ya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Satu hati, lebih kompak. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Haleluya. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Yuk satu hati lambaikan tanganmu bagi Allah kita. Kita hidup dalam kasih-Nya yang serukan yes, 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 yes. Hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Yuk semuanya tepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Boleh sekali lagi lebih dahsyat. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Yes, 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 yes. Kuasa-Nya yang besar. Amin, amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya.
Bapak Ibu sudah capek? Ladies sudah capek. Masih semangat ya memuji Tuhan ya. Boleh kasih tos kanan kiri sekali lagi katakan. Kita dipilih, kita wanita-wanita Allah yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi siapa? Hanya bagi Dia. Haleluya. Segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, amin. Pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yang percaya kita wanita-wanita Allah yang dikasihi katakan yes. Yang percaya kita wanita-wanita yang disayangi Tuhan serukan yes. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekarang katakan saya dipilih. Dipilih dari segala bangsa. Tunjuk kanan kiri. Kamu dipilih jadi umatnya. Lagi katakan saya dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi siapa? Hanya bagi Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian, terimalah sembah dan pujian, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, haleluya. Luar biasa semangatnya ladies. Silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita ladies. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang
sungguh berharga di matamu. Mari sama-sama naikkan pujian ini bagi Tuhan. Bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah yang dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Mari saya jemput Bapak Ibu, sama-sama kita mau bangkit berdiri. penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Saya persilakan kepada hamba. Kaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku, dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapanmu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kau buatku hidup, buatku hidup di hadapanmu,
kemuliaan-Mu. Engkau membentuk kami Tuhan, seturut kehendak-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau bertata atas setiap pujian kami dan penyembahan kami malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini sebentar kami juga akan mendengar sebagian firman-Mu. Tuhan, buka hati dan pikiran kami. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk bisa mengerti isi hati Tuhan. Dan kami boleh berjalan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang beracara di tempat ini. Engkau yang menguasai hati kami, pikiran kami. Jadikan hati kami ini tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang ditaburkan tidak kembali sia-sia, tapi boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga urapi Tuhan hamba firman-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu Tuhan, pakai mulut, lidah dan bibir hamba-Mu Tuhan. Kau yang berbicara Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami siap mendengar firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Shalom. Silahkan duduk. Ibu-ibu, ladies. Shalom sekali lagi. Wanita-wanita cantiknya revival. Tapi banyak juga yang ganteng-ganteng. Semangat sekali ya. Inilah namanya kekeluargaan ya. Nanti ibadah gentleman, bapak-bapaknya juga, ibu-ibunya juga nggak mau kalah. Hadir juga ya. Ikatan persaudaraan luar biasa di tempat ini ya. Untuk tema firman Tuhan pada malam ini saya mengambil judul tentang wanita pilihan Tuhan. Tapi bisa juga pria pilihan Tuhan ya. Jadi umat pilihan Tuhan. Kita semua ada di tempat ini. Kita semua adalah umat orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Untuk tema firman Tuhan kita ambil wanita pilihan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita ada di tempat kini kita sudah dipilih Tuhan. Dan bukan berarti orang yang pilihan Tuhan itu hidupnya lancar. Semuanya berjalan dengan baik, everything is okay, bukan berarti seperti itu ya. Bahkan mungkin wanita pilihan Tuhan itu prosesnya lebih banyak. Karena Tuhan mau membentuk hati kita. Pada saat saya mengalami proses Tuhan yang begitu lama, 18 tahun dan 8 tahunnya Tuhan itu diam. Saya ini lihat orang-orang itu kok enak ya. Diberkati. Tapi kok saya ini kok susah sekali ya. Saya percaya bahwa setiap proses itu yang menjadikan kita menjadi pribadi yang dewasa. Tapi penderitaan yang kita alami itu harus seizin Tuhan ya. Bukan penderitaan di sini penderitaan karena dosa. Misalkan ngambil suaminya orang, itu enggak boleh ya. Itu bukan wanita pilihan Tuhan. Ya, pinjol, utang, sengaja utang gak bayar, lari. Ya, bukan karena penderitaan karena dosa. Karena kalau karena dosa ya pasti menderita. Karena dosa itu membuat manusia menderita. Tapi penderitaan itu seizin Tuhan ya. Kita percaya bahwa di setiap langkah yang kita jalani, meskipun berat, tapi kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Roh Kudus, ada anugerah Tuhan. Dan ending untuk wanita pilihan Tuhan adalah kemenangan, kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bagi wanita pilihan Tuhan jalan tidak selalu mudah. Tapi Tuhan selalu menuntun dan memberikan kekuatan. Asal kita tetap taat dan setia mengiring Tuhan ya. Kadang-kadang kita lewat masalah, lewat persoalan itu yang menjadikan kita lebih dewasa. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, bagaimana? Ya lewat masalah. Saya punya anak ya, 2 anak ya. Yang anak saya yang besar itu kerja di Jakarta ya. Pada saat dia berangkat ke Jakarta, pada usia yang masih muda, 21 tahun ya. Saya ini tidak mentolo kalau kerja ke Jakarta ya, tapi ini pilihan anak, saya tidak bisa menghalangi. Ya tahu, kita cuma orang tua cuma bisa berdoa ya. Waktu itu di Jakarta yang terkenal kota keras, metropolitan. Saya ini cuma bisa berdoa loh. Terus anak saya kerja ini keluarga ada di Jakarta. Terus tempat tinggal yang enggak ada.
tapi saya cuma bisa mengiringi dengan doa. Tapi ternyata lewat masalah, lewat persoalan yang tekanan hidup yang dijalani anak saya di Jakarta, menjadikan anak saya tangguh. Saya lihat dia dalam menyelesaikan masalah menjadi lebih dewasa. Dan yang terlebih, anak saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, itu yang saat ini anak saya sukses, diberkati Tuhan luar biasa ya. Anak saya kerja jual beli mobil. Dan kembali ke kisah firman Tuhan ya. Kita belajar firman Tuhan malam ini di dalam tokoh wanita yang hidupnya penuh dengan kesedihan dan air mata. Di mata manusia, wanita ini mungkin tidak diperhitungkan ya. Tapi ternyata lewat wanita ini, Tuhan punya rencana yang sangat besar ya. Kita buka di dalam kitab Kejadian 29 ayat 16 sampai yang ke 16 sampai yang ke-28 aja. Kejadian 29 ayat 16 sampai 28. Kita baca bersama ayat 16, 23. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah kepadaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanyalah kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan, 23 aja ya, sampai yang ke-23. Dikatakan di ayat 17 firman Tuhan, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Dikisahkan dalam firman Tuhan ini, Laban mempunyai 2 orang putri. Tapi 2 orang putri ini mempunyai kepribadian dan wajah yang sangat bertolak belakang ya. Dikatakan adiknya Rahel itu cantik, elok sikapnya, dan cantik parasnya. Jadi kalau saya ngomong udah cantik orangnya nyeneng no. Enak kalau ngomong sama dia enak. Sedangkan cecenya, kakaknya, sangat bertolak belakang dengan adiknya. Dikatakan Lea ini matanya tidak Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Kita hari ini mau membahas tentang Lea. Lea dikatakan bahwa matanya tidak berseli. Alkitab versi New International Version menerjemahkan bahwa Lea ini mempunyai mata yang lemah. Dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa Lea ini punya mata yang sayu. Dan mata sayu ini mata yang gak menarik ya. Dan kalau bahkan dalam terjemahan yang lebih ekstrim, dikatakan menggambarkan mata Lea itu seperti mata orang juling. Dan Lea ini pendiam, karena dia minder. Dan mungkin karena sering dibanding-bandingkan dengan adiknya yang cantik. Kalau 2 bersaudara, yang satu cantik, yang satu biasa-biasa aja. Mungkin jauh dari kata biasa, kan pasti sering dibanding-bandingkan. Kalau zaman dulu kan belum ada oplas ya ibu-ibu ya. Kalau zaman now wanita-wanita sekarang enak. Mata yang sayu ini bisa dinaikkan. Ya, hidung yang pesek bisa dikencengin. Ya, apa yang enggak bisa ya? Semuanya bisa. Bulu matanya ini mau lentik. Saya punya teman tuh sampai bulu matanya didobel 2. Jadi jalan tuh sampai meraba-raba ini. Jadi main pedal sampai luput terus bolanya ya. Itulah perjuangan wanita untuk mau jadi cantik ya. Ya. Ini yang untuk orang yang kantongnya tebel ya. Tapi untuk yang kantongnya tipis harus terima nasib. Kasihan deh lu ya. Tapi kabar baiknya bahwa kecantikan menurut standar Tuhan itu beda dengan kecantikan menurut standar manusia. Dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Petrus 3
1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Versi TSI mengatakan, janganlah kamu sibuk mempercantik penampilan luar saja, seperti menghias rambut, memakai perhiasan emas atau pakaian yang indah. Biarlah kecantikanmu itu berasal dari dalam hatimu, yaitu hati yang lemah lembut dan tenang. Kecantikan seperti ini sangat berharga di mata Allah dan tidak akan pernah hilang sampai kamu tua. Dunia sering mengaitkan dengan kecantikan itu dengan kulitnya putih, bodinya body gitar Spanyol ya, matanya blok ya, itu dunia. Makanya itu yang banyak dikejar oleh wanita. Dia enggak mengejar kecantikan yang dari dalam tapi yang dari luar. Tapi saya percaya kalau ladiesnya di sini yang dikejar itu kecantikan batiniah, bukan lahiriah. Ya, loh Bu, bukannya katanya kita ini harus disuruh dandan cantik sama Bu Gembala supaya suaminya enggak ngelirik kanan kiri. Loh, bukan enggak boleh dandan. Boleh dandano. Tapi kejarlah yang utama itu kecantikan batiniah dulu. Jangan kecantikan lahiriah dulu yang diutamakan. Batiniahmu yang harus cantik. Karena kecantikan yang batiniah ini yang sangat berharga di mata Tuhan. Percuma cantik wajahnya kalau hatinya busuk. Karena itulah para ladies. Kalau saya ngomong sorry agak mantep ya. Percuma hatinya cantik kalau wajahnya cantik, kalau hatinya bosok, tambah lebih parah ya. Saya tuh kalau ngomong Pak Gem sampai gede-gede karena terlalu mantep kalau saya ngomong ya. Kenapa katakan? Karena kecantikan lahiriah itu akan hilang seiring berjalannya dengan waktu. Tapi kecantikan batiniah ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Sekalipun tetap keriput suamimu tetap sayang kok. Karena yang dari dalam ini memancar keluar. Amin ya ibu-ibu ya. Berdandan, karena itu berdandanlah dengan relasi yang intim dengan Tuhan. Dengan relasi yang intim dengan Tuhan, kita mendandani hati kita. Dandani hati kita dengan firman Tuhan. Dan Tuhan yang mendandani kita dengan proses. Amin. Dan kisahnya ya, kisah firman Tuhan ini. Dikatakan Yakub jatuh cinta pada Rahel pada pandangan pertama. Ya, terjadi kesepakatan antara Yakub dengan Laban, bukan Lakban ya Bu ya, ya jangan salah ya, dengan Laban mertuanya ya, dan janji, ayo aku bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, tapi Laban ini menipu Yakub, jadi sudah penipu ditipu, bukan Rahel yang diberikan setelah 7 tahun bekerja susah-susah, pada waktu malam pertama dibuka, lo kaget. Yakub, kok jadi yang juling ini yang dikasih saya? Ya, waduh gimana papa mertua? Pagi-pagi dia datang menemui papa mertuanya, marah-marah. Dia menuntut kepada mertuanya, apa yang telah engkau lakukan kepadaku? Bukankah karena Rahel aku melayani engkau? Mengapa engkau menipu aku? Jawaban Laban sih enteng aja ibu-ibu ya. Bukan kebiasaan menikahkan anak yang lebih muda. Yang tua itu harus nikah dulu, baru yang muda. Oke dah, aku berikan ke kamu. Selesaikan dulu pernikahan ini 7 hari ya. Setelah itu, you kerja sama gua 7 tahun. Gua kasih Rahel ke kamu. Karena cintanya kepada Rahel si Yakub ini, dia merasakan kerja 7 tahun itu kayak beberapa hari aja. Jadi cepat. Itulah the power of love ya ibu-ibu ya. Kalau cinta itu apa ya kalau saya ngomong kotoran kucing rasa coklat. Saya enggak berani ngomong terlalu ekstrim ya kalau di mimbar ya. Karena cintanya waktu yang dijalani bekerja 7 tahun itu seperti beberapa hari saja. Dan bagaimana dengan Lea ibu-ibu? Lea ini ngenes. Lea harus menanggung penderitaan bertahun-tahun. Tidak dicintai oleh suaminya. Lea harus menanggung, dia harus diabaikan, dilukai, bahkan harus direndahkan. Lea harus hidup sebagai istri yang tidak dicintai dalam pernikahan poligami. Dan dikatakan firman Tuhan, apakah Tuhan diam? Lihat apa yang dialami Lea. Kita buka di dalam ayat yang 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai
Dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Zaman dulu di Israel itu, seorang wanita yang bernilai adalah wanita yang bisa melahirkan anak laki-laki bagi suaminya. Dan Tuhan menggunakan budaya ini untuk menyatakan kasihnya kepada Lea. Untuk Lea menemukan harga dirinya. Tuhan membela Lea. Namun apakah ini cukup untuk Lea mendapatkan cinta suaminya, ibu-ibu? Setiap kali Lea melahirkan anak untuk Yakub, Lea berharap dengan memberikan keturunan, ia akan mendapatkan cinta dari suaminya. Tahun demi tahun dijalani dengan harapan Yakub akan membalas cintanya. Namun harapan tinggallah harapan. Karena Yakub tidak pernah bisa mencintai Lea, karena yang dicintai hanyalah Rahel. Setiap harapan Lea itu tercermin dari nama anak-anaknya, ibu-ibu ya. Jelas dari nama 3 anaknya yang pertama yang dilahirkan. Perhatikan nama anak-anak yang diberikan ya. Dan apa yang menjadi alasannya di dalam ayat yang ke-32. Lea mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakannya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Allah melihat penderitaanku. Lahir anak yang pertama itu tidak membuat Yakub mencintai Lea. Kemudian diberi Tuhan anak yang kedua, anak laki-laki yang kedua. Di dalam ayat 33 dikatakan, anak yang kedua diberi nama Simeon. Artinya sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikan anak ini kepadaku. Allah mendengar tangisanku. Tapi kelahiran anak yang kedua ini, laki-laki kedua ini, tetap tidak membuat Yakub cinta kepada Lea. Yakub tetap mencintai Rahel walaupun saat itu Rahel mandul. Kemudian lahirlah anak yang ketiga. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-34. Dikatakan anak ini bernama Lewi. Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Semoga suamiku lebih dekat kepadaku. Tapi harapan Lea harus pupus. Karena cinta Yakub hanyalah bagi Rahel. Dan di ayat yang ke-35, anak yang keempat Tuhan berikan kepada Rahel. Diberi nama anak ini Yehuda. Dan artinya sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Aku memilih untuk memuji Tuhan. Lea memilih bersyukur atas jalan hidupnya sebagai istri yang tidak dicintai. Dari nama ketiga anaknya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fokus Lea yang selama ini berharap kepada manusia, fokus Lea yang berharap kepada cinta suaminya, beralih pengharapannya kepada Tuhan. Lea mulai bersyukur untuk kelemahan akan penampilannya. Lea mulai bersyukur karena menjadi orang yang tertolak. Lea mulai bersyukur dia menjadi korban tipu muslihat ayahnya. Dan inilah yang membuat Lea bisa menjadi pribadi yang mengucap syukur. Jadi Lea mempunyai kekuatan. Dia mempunyai kekuatan dalam hidupnya. Karena ada ucapan syukur. Dia lihat kasih Tuhan, dia lihat kebaikan Tuhan. Dia tidak lihat kekurangannya. Dia lihat anugerah Tuhan yang memampukan dia bisa mengucap syukur. Saya percaya semua ladies di tempat ini, ibu-ibu, pernah mengalami pertolongan Tuhan, sedikit atau banyak. Jangan lihat masalah kita, lihatlah kebaikan Tuhan. Dan percayalah bahwa dulu kalau kita ditolong Tuhan, saat ini pun Tuhan pasti tolong. Amin. Kisah Lea merupakan teladan nyata, bagaimana Allah melihat hati kita yang terus berseru kepada Tuhan. Di tengah kesesakan hidup. Saat fokus kita kepada Tuhan, kita ingat kasih dan anugerahnya. Kita punya kekuatan untuk menghadapi semuanya. Untuk menghadapi penderitaan. Karena kita ingat kebaikan Tuhan. Mungkin saat ini perasaan yang dialami Lea juga yang dialami oleh ibu-ibu ya di tempat ini ya. Kita sebagai wanita sudah capek, berjeri lelah, ngurus rumah tangga,
Tadi saya sharing sama ibu dokter ini ya, stres ya, pembantunya ART-nya 2 pulang. Itulah tugas momi-momi ini ya. Kelihatannya sedikit tapi wanita itu serba bisa ngurus anak. Semua itu wanita itu superwoman. Ya mungkin kita capek, ya kita mengurus urusan rumah tangga, namun seolah-olah kita tidak dihargai. Mungkin kita capek, harus menanggung semua beban dalam keluarga. Mungkin kita sebagai wanita capek, harus mengurus suami yang sakit. Mungkin kita capek lihat anak-anak yang nakal-nakal, apalagi kalau sudah dewasa, susah dibilangi. Mungkin kita capek dengan uang belanja yang pas-pasan. Kecewa adalah respon yang wajar, ibu-ibu ya. Tapi percayalah, lewat masalah, lewat persoalan, lewat penderitaan yang kita alami, Tuhan mau mendandani kita. Tuhan mau membentuk hati kita. Seperti yang kita nyanyikan tadi, bagai tanah liat di dalam tanganmu. Kita dibentuk sampai kita menjadi bejana yang indah. Bagaimana Tuhan bentuk? Ya lewat proses, lewat penderitaan. Banyak orang mau jadi orang hebat tapi enggak mau menderita. Enggak mungkin, karena orang-orang hebat itu akan lahir dari penderitaan. Kalau kita enggak pernah menderita, kita enggak jadi orang yang tangguh. Percayalah bahwa dalam setiap situasi Tuhan itu bekerja. Bahkan dalam penderitaan kita untuk mendatangkan kebaikan. Janganlah kita membuat kita melihat masalah kita atau keadaan kita. Nanti kita jadi mengasihani diri sendiri loh. Aduh aku cek sorone, yo aku anak-anakku kayak ngene. Jangan. Lihatlah anugerah Tuhan. Lihatlah kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan ini menciptakan kita sebagai penolong. Kita harus lebih kuat dari suami kita. Kalau Bugem ngomong dari tulang sama dari lempung. Maaf ya, bukan yang menghina nanti yang cowok-cowok ya. Ini firman Tuhan ya. Antara tulang dan lempung kuat mana katanya Bugem. Ya tulang Bu ya. Jadi kalau sudah ngomong tulang harus lebih kuat. Kalau tulang itu bahasa Batak apa ya? Ada tulang itu. Om ya. Jadi lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Lea? Kehidupan Lea ini mengajarkan kita yang pertama, bahwa ketika kita merasa dunia tidak adil, Lea tetap terus berpegang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan menyerah. Jangan menyerah, tetaplah terus berharap kepada Tuhan. Kesetiaan dan keteguhan iman Lea itu membuahkan hasil meskipun tidak dicintai. Dia tetap menjalani hidupnya dengan setia kepada Allah. Bagaimana perasaannya? Orang tuh tidak dihargai itu enggak enak loh. Apalagi sama orang yang kita cintai. Tapi dia tetap setia kepada suaminya. Melakukan seperti untuk Tuhan. Meskipun Tuhan tidak mendengar doa. Lea tidak pernah mendapatkan cinta Yakub. Lea tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan seorang wanita yang menurut kacamata dunia ini gak beruntung. Gak ada kelebihan apapun di dalam hidup Lea kalau kita lihat secara kacamata manusia. Tapi dia bisa mengucap syukur. Ayo kalau gak percaya tempatkan diri kita di posisi Lea. Kalau kita membaca firman Tuhan jangan asal hebes gitu. Bayang kalau kita ini jadi Lea. Udah terlahir gak cantik, adiknya lebih cantik, ya ada perasaan minder dan rendah diri pastinya. Yang kedua, ayo kita menempatkan diri kita di posisi Lea, memberikan yang terbaik untuk suaminya, tapi gak dihargai, tidak membalas dengan kasih yang sepatutnya. Bayangkan ibu-ibu, di madu hanya 7 hari setelah menikah. Dalam kehidupan pernikahan Lea harus menemukan kenyataan bahwa suaminya itu lebih sayang pada Rahel daripada dirinya. Dan dia menjadi saksi hidup bagaimana suaminya itu membanting tulang untuk orang yang dicintai selama 7 tahun. Itu sebagai wanita itu sakitnya di sini loh ibu-ibu.
Walaupun saya nggak pernah ngerasakan, tapi sakitnya itu di sini. Bapak, ibu-ibu ya. Dan sudah seneng-seneng dapat anak laki-laki, harapannya dapat cinta suaminya. Ternyata dia nggak dapat apa yang dia cinta suaminya. Kita bisa bayangkan bahwa Lea adalah wanita yang penuh dengan air mata. Wanita yang tidak beruntung di mata manusia. Tapi Tuhan mengasihi Lea. Lewat kehidupan Lea kita belajar. Lea tetap setia kepada Tuhan meskipun dia melihat banyak kekurangan dalam hidupnya. Suatu bentuk kesetiaan kepada Tuhan itu tanpa syarat. Bisa enggak kita ini setia sama Tuhan? Enggak ada embel-embelnya. Kita setia kepada Tuhan bukan karena dia Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Kita setia kepada Tuhan bukan karena dia adalah Tuhan yang memberikan apa yang kita mau. Tapi kita setia kepada Tuhan karena memang dia adalah Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara kita kalau doa enggak dijawab. Males, enggak yang gereja. Apa doa-doa yang enggak dijawab. Saya menghadapi proses 8 tahun, 18 tahun, yang 8 tahunnya itu Tuhan diam. Tuhan enggak jawab ya, Tuhan enggak jawab enggak. Saya cuma megang satu prinsip ya. Yang saya pegang dengan kuat ya, mestinya 4 prinsip, tapi satu yang saya pegang. Yang saya mau sedikit bagikan. Kalau saya bukan Tuhan yang nolong, siapa yang nolong saya? Enggak ada, satu-satunya ya Tuhan. Jadi pengharapan saya itu hanya kepada Tuhan. Jadi walaupun Tuhan enggak jawab doa-doa, saya tetap setia. Dan Tuhan itu menghargai kesetiaan. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berharap kepada Dia. Yang kedua, kita belajar lewat kehidupan Lea. Lea walaupun tidak dicintai suaminya, tetap mengasihi dan setia sama suaminya. Banyak orang-orang wanita di luar sana, bukan di sini. You pikir you aja yang masih laku, gua yang masih laku kok. You selingkuh, gua bisa selingkuh. Itu bukan di sini, di luar. Tapi enggak dengan Lea. Walaupun kamu enggak setia, aku tetap melayani engkau. Aku tetap setia karena aku melakukannya seperti untuk Tuhan. Lea tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia tidak sakit hati kepada Yakub maupun Rahel. Menjadi istri pertama Yakub yang kurang dicintai, yang menunjukkan kesetiaan luar biasa dengan tidak membalas perlakuan Yakub. Ini luar biasa ya. Meskipun berada dalam pernikahan poligami yang sulit dan diabaikan, dia tetap fokus pada keluarga dan imannya. Sehingga rencana Allah digenapi dalam hidup Lea. Kalau ketika kita setia, kita tekun, kita terus berharap kepada Tuhan, Tuhan itu akan mengangkat kita. Percayalah karena saya mengalaminya. Tuhan mengangkat hidup kita. Dan saat ini kehormatan yang diterima oleh Lea pada akhirnya. Yang pertama, Lea menjadi ibu bangsa Israel. Lea melahirkan 6 anak laki-laki. Dan itu menjadikan bangsa yang besar, bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Lewat keturunan dari Lea. Dari keturunan Lea yang kedua, yaitu yang ketiga anak Lea, yaitu Lewi yang menjadi imam Tuhan. Suku yang bisa melayani di bait Allah. Itu suatu kehormatan. Kita bisa di sini, kita melayani Tuhan. Walaupun cuma terima tamu. Kita kasih senyum aja. Kita sudah melayani raja di atas segala raja. Itu kehormatan bagi kita. Yang ketiga, garis keturunan Mesias. Melalui anaknya Yehuda. Lea menjadi nenek moyang Daud dan Yesus Kristus. Keren bukan? Berkat kesabaran dan selalu mengandalkan Tuhan, Lea menjadi wanita yang terpandang di mata Tuhan. Tuhan lo gak mempermalukan. Lea tidak dicintai, tetapi Tuhan mencintai kesabaran dan memberikan kehormatan dari rahim Lea. Lahir tokoh-tokoh besar Alkitab yang memberikan dampak yang luar biasa bagi dunia. Dan akhir hidup Lea pada akhirnya, Lea dihormati. Ia dikuburkan di sisi Yakub di Gua Makpela. Bukan Rahel, tapi Lea bersama dengan para leluhurnya. Itu adalah suatu kehormatan, ketekunan dan kesabaran
pasti akan membuahkan hasil. Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari kehidupan Lea, ibu-ibu? Keputusan Lea untuk tetap percaya dan setia kepada Allah memberikan dampak yang besar dari keturunannya. Ini mengajarkan kita pada hari ini bahwa apa yang keputusan kita hari ini akan berpengaruh kepada keturunan kita di masa depan. Jika kita memilih tetap percaya dan bersyukur, tetap setia kepada Tuhan di tengah pergumulan dan penderitaan yang kita jalani, generasi berikutnya akan menuai berkat. Amin Bapak Ibu. Jika kita memilih menyerah kepada penderitaan, kita menyerah kalah, kecewa, kepahitan, generasi kita bisa terpengaruh akan luka yang kita bawa pada anak-anak kita. Banyak masa depan anak-anak hancur karena perceraian orang tua. Banyak masa depan anak-anak hancur karena ego orang tua. Ayo kita merendahkan diri yuk, kita korban yuk, kita mau jadi korban yuk, untuk jadi penolong bagi keluarga kita. Amin. Berapa banyak ladies di tempat ini yang mengalami penderitaan seperti Lea. Sekalipun hidupnya tampaknya tidak adil, jangan putus asa. Sekalipun hidupmu berat, jangan khawatir. Tuhan ada. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita dan setiap tetes air mata kita. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Tuhan mau setiap proses yang kita jalani itu untuk membentuk hati kita, untuk mempercantik hati kita. Karena Tuhan mau membentuk karakter kita indah, untuk merancangkan suatu rencana yang sangat besar dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Amin ibu-ibu. Siap jadi penolong yang kuat? Siap jadi tulang yang kuat? Amin. Sekian firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat. Saya undang ibu-ibu dan gentleman untuk bisa bangkit berdiri. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Monggo. Kita satu hati berdoa ya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap kami para wanita-wanita Allah. Malam hari ini Tuhan kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami Tuhan para wanita di tempat ini selalu tetap percaya, selalu tetap tekun dalam setiap keadaan apapun yang kami alami. Karena kami percaya Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu PDM Lydia Sumarsono yang sudah memberkati kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan tambahkan hikmat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati seluruh kehidupannya, pelayanannya, keluarganya. Apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami bawa persembahan kami dengan rasa syukur dan ucapan syukur kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Yang siap untuk pergi melayani. Ini komitmennya apa Pak? Komitmennya? Gaskan. Gaskan apa Pak? Melayani Tuhan. Oh. Melayani suami dengan tidak mengeluh.
Yesus pokok dan kitalah dalam tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan Tinggallah di dalamnya. Puji nama Tuhan. Saya undang ladies, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Saya persilakan kepada Ibu Gembala. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ucapan syukur yang tak terhingga kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang luar biasa untuk ladies di tempat ini. Satu ibadah yang luar biasa, dengan firman yang menguatkan setiap kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu Bu Lydia Sumarsono, lebih dan lebih lagi Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Mari Roh Kudus menguatkan setiap kami, memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, sehingga ladies semua di tempat ini indah sebagai bejana yang Tuhan bentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Mari ladies semua arahkan hati untuk terima berkat Tuhan. Berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati berkorban menebus dosa kita, serta penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menolong, membimbing, menghibur mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih Ibu Gembala. Di nama Tuhan saya ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali datang, Ibu Dr. Lili. Iya, puji nama Tuhan. Apakah ada yang baru pertama kali datang juga? Boleh angkat tangannya. Oh, yang belakang sudah lama kayaknya. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu sekalian, ladies, apakah selain Ibu Lili ada yang belum dapat gift dari revival? Ibu Bulin. Namanya siapa? Ibu? Lucy.
Oke, selamat datang Ibu Lucy. Kemudian yang sebelahnya Ibu Yola. Ibu Endang, apakah sudah pernah dapat Ibu? Belum, baik. Nanti setelah ini saya akan berikan sebagai bentuk welcome gift dari JKI Revival. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan selalu menyatukan kita dengan erat. Dan saya percaya tidak bosan akan datang lagi bulan depan. Amin. Puji nama Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Boleh silakan berjabat tangan Bapak Ibu. Enggak mau pulang. Allah kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar.